Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 250441103112, mahasiswa PPG BID 2 periode 3 tahun 2025. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah NW Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan materi Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila pada kelas 11 fase F. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang silakan semua berdiri. Dicek semua perlengkapan mulai dari baju, silahkan diperbaiki. Perhatikan, kalau misalkan ada sampah, silahkan dipungut kemudian buang di tempat sampah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silahkan duduk kembali. Silakan duduk kembali sesuai kelompok masing-masing. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan sama-sama berdoa. Untuk itu saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdatal wabani wa nahbatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wa lil muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran dari semua siswa. Yang pertama Aladin hadir. Kemudian Anggrayanti hadir. Baik Nining Salehastuti hadir. Baik Siti Nurjanah hadir. Dewi Hasanah. Fauzi Iman Ramdhani sakit. Ya, berarti yang tidak masuk hari ini satu orang dan kondisi sakit. Oh ya. Bayu. Ya, Bayu Maulana. Ya, sudah, perhatikan. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, mari kita awali dengan kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Mumpung momennya hari ini, bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kita. Untuk itu saya minta kepada semua anak-anakku untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka
kembali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Indonesia kita tetap setia membela negara kita. Iya. Terima kasih. Silakan selanjutnya duduk kembali. Untuk diperhatikan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Mungkin kemarin ketika masih duduk di kelas 10 pernah diajarkan tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, sekarang saya ingin kembali mengulas materi yang sebelumnya tentang Pancasila, yang mungkin masih ada yang ingat siapa tokoh-tokoh dari perumus Pancasila ini. Coba angkat tangan dulu. Ya, silakan. Soekarno. Terus ada yang lain? Muhammad Hatta. Yang lain? Muhammad Yamin. Supomo. Ya, itu di antara tokoh-tokoh bangsa yang ikut serta dan sangat berperan di dalam perumusan Pancasila. Jadi materi kita pada hari ini yaitu pemetaan pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Apa yang diinginkan dalam materi ini? Pertama adalah siswa mampu memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, termasuk hubungan antara agama dan negara. Itu harapan dari kita di materi ini. Yang kemudian, yang selanjutnya, kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Pertama, tujuannya adalah peserta didik itu diharapkan untuk mampu menjelaskan konteks histori lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pemikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Yang keempat, tujuan dari materi ini adalah peserta didik diharapkan mampu menyajikan peta pemikiran tokoh-tokoh pendiri bangsa secara sistematis dan kreatif. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan sikap menghargai peran para tokoh dalam membentuk dasar negara. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang bertema peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Ya. Selanjutnya profil yang ingin dicapai. Nah, ini. Nah, profil. Ini profil Pancasila. Pertama, siswa itu diharapkan untuk bisa bernalar kritis. Nah, mudah-mudahan setelah belajar tentang pemetaan peta pemikiran tentang perumusan Pancasila ini, siswa diharapkan mampu untuk bisa mampu berpikir bernalar kritis. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mampu bersifat atau memiliki jiwa bergotong royong, karena ini adalah landasan dari negara kita, yaitu semua rakyat Indonesia itu harus memiliki jiwa gotong royong. Semangat gotong royong harus dimiliki oleh semua siswa. Ya, itu ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi ya, yaitu tentang pemetaan pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Namun sebelumnya saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok 1 yang saya kasih nama kelompoknya Soekarno, dan ini kelompok 2 yang saya kasih bernama Muhammad Yamin, dan kelompok 3 Supomo. Nanti saya akan menampilkan video pembelajaran tentang sejarah peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila ini. Masing-masing kelompok
untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan secara bergiliran. Ya, paham? Tentang pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Sebagaimana disebutkan dalam buku BPKN kelas 10, ada banyak anggota BPUPK yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tak hanya Mohyamin, Soepomo, dan Soekarno yang menyampaikan pidato waktu itu, melainkan juga ada Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadiko Esoemo, dan lain-lain. Ini Soekarno ya. Namun demikian, para anggota BPUPK serta para pendiri bangsa lainnya yang tidak tergabung dalam BPUPK memiliki cita-cita yang sama, yakni kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan Indonesia. Hasil dari panitia kecil yang dibentuk setelah sidang pertama BPUPK dicapainya kesepakatan dua antara yang oleh Soekarno disebut sebagai kelompok Islam dan Kelompok Islam kebangsaan sebagaimana yang tertulis dalam preambule atau mukadimah. Hasil kesepakatan ini dibacakan oleh Soekarno sebagai ketua panitia kecil di hadapan sidang BPUPK yang kedua. Pada sidang kedua ini, anggota BPUPK banyak mendiskusikan soal bentuk negara ketimbang soal dasar negara. Perbincangan tentang dasar negara kembali mengemuka pada saat sidang PPK yang berlangsung sehari setelah kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. ya. Jadi itu video pembelajaran tentang peta pemikiran tokoh-tokoh bangsa kita di dalam perumusan Pancasila. Nah, sekarang selanjutnya silakan kelompok Soekarno untuk mempresentasikan hasil dari video pembelajaran yang telah ditonton tadi. Maju aja ya. Semuanya. Kelompok Soekarno. Ya, silakan. Kelompok Soekarno untuk memulai mempresentasikan materi yang telah didapat tadi. Pertama-tama mari kita perkenalkan saya Siti Humairo sebagai ketua kelompok. Saya Anggrayanti. Dan teman saya Anggrayanti, Sawania, Hesti, Baik Nining, Janah, Imut, dan Hami. Mari bersama-sama kita dengarkan, yaitu pertama, pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno memiliki pandangan yang sangat visioner tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Soekarno mengusulkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pemikiran Soekarno tentang Pancasila didasari oleh keyakinannya bahwa Indonesia harus memiliki dasar negara yang mampu mempersatukan keragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Sudah. Ya, itu penampilan dari kelompok Soekarno. Silakan dari kelompok Muhammad Yamin, ada yang ingin bertanya? Ya, Silakan. Berdiri. Apa dasar pemikiran Soekarno mengusulkan dasar negara? Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya. Soekarno menyadari bahwa jika dasar negara hanya mengakomodasi atau satu golongan atau ideologi tertentu, misalnya agama atau sosialisme saja, hal itu akan menimbulkan perpecahan. Ya, terima kasih. Dari kelompok Supomo, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Silakan. Apa makna Pancasila? Pertanyaan dari Eh, Jawabannya adalah karena Pancasila mengakui keberagaman masyarakat Indonesia tetapi tetap menekankan kesatuan nasional. Dan Pancasila menjadi nilai dasar bersama yang dijunjung semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau golongan. ya, sudah. Sudah tidak ada? Nah, selanjutnya silakan disimpulkan dulu dari materi yang telah disampaikan tadi. Baik, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan misi besar seorang pemimpin yang ingin membangun
Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Muhammad Yamin. Silakan untuk mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Yamin ingin mempresentasikan. Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang mengusulkan Rencana Dasar Negara Indonesia. Ia memberikan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Namun, rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin disampaikan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tertulis. 1. Rumusan Dasar Negara Muhammad Yamin secara lisan. Ketika berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara lisan terkait dengan 5 dasar negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. 2. Rumusan Dasar Negara Muhammad Yamin secara tertulis. Secara tertulis, asas dan dasar Indonesia merdeka menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Poin ini mengacu pada pengakuan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meskipun berbeda-beda agama yang meyakininya. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. Rumusan Dasar Negara menurut Muhammad Yamin, poin kedua ini menekankan pentingnya kesatuan bangsa Indonesia di atas segala perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Rumusan Pancasila menurut Muhammad Yamin yang ketiga ini mengacu pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam berperilaku dan bertindak. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan Dasar Negara, poin keempat yang dituliskan Yamin mencerminkan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kelima dalam Rumusan Dasar Negara menurut Muhammad Yamin menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan sosial demi keadilan dalam masyarakat. Yang mau bertanya dari kelompok Soekarno 1. Apa arti dari peri kebangsaan yang disampaikan secara lisan oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI? Arti dari peri kebangsaan yang disampaikan secara lisan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945 adalah semangat cinta tanah air, rasa persatuan sebagai satu bangsa Indonesia, dan tekad untuk membentuk negara nasional yang merdeka dan berdaulat. Ya. Bentuk keadilan seperti apa yang dimaksud oleh Muhammad Yamin? Bentuk keadilan yang dimaksud oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945 adalah keadilan sosial yang menyeluruh, yaitu keadilan yang menjangkup aspek ekonomi, politik, hukum, dan kesejahteraan rakyat secara merata. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah Muhammad Yamin merupakan tokoh pertama yang mengusulkan Rumusan Dasar Negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Ia menyampaikan rumusan Pancasila dalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tertulis. Secara lisan, Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yang menyangkup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, dalam versi tertulis, ia mengubah redaksi namun tetap mempertahankan substansi yang sama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan-rumusan ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menekankan pentingnya nilai-nilai ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai fondasi bangsa Indonesia. Sekian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan.
Silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya kelompok dari Supomo, silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Supomo ingin menyampaikan rumusan Pancasila pemikiran Supomo dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancadharma. Supomo mengajarkan agar dasar negara Indonesia bercorak integralistik, artinya dasar negara tersebut harus mampu menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang beragam, baik suku, agama maupun golongan. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong dan kekeluargaan yang kuat. 5 dasar negara menurut Supomo. 1. Persatuan. Indonesia harus bersatu sebagai satu bangsa yang utuh. 2. Kekeluargaan. Nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong harus menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Keseimbangan lahir dan batin. Manusia Indonesia harus menyeimbangkan kehidupan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Semua permasalahan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Keadilan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi tujuan utama negara. Dah. Yang tampilan dari kelompok Supomo. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada hal yang belum ditanyakan, silakan dari kelompok Soekarno, kelompok orang, dari kelompok Kaki Amin satu orang, silakan dari kelompok Soekarno. Ya. Kenapa Supomo menyebut gagasannya sebagai Pancadharma? Supomo menyebut gagasannya sebagai Pancadharma karena ia ingin merumuskan 5 dasar atau prinsip utama, mirip seperti Pancasila yang dapat menjadi landasan pokok bagi negara Indonesia merdeka. Kata panca berarti 5 dan dharma berarti kewajiban, prinsip atau ajaran luhur dalam bahasa Sanskerta. Apa makna dari keadilan rakyat menurut Supomo? Supomo tidak melihat keadilan hanya sebagai pemenuhan hak perorangan, melainkan sebagai kesejahteraan dan harmoni seluruh rakyat sebagai satu kesatuan. Jadi penampilan dari kelompok ketiga, kelompok Supomo. Namun sebelum berakhir, silahkan dibacakan kesimpulannya dulu. Supomo memiliki pandangan yang mendalam tentang dasar negara Indonesia. Beliau menekankan pentingnya persatuan, kekeluargaan, dan musyawarah dan membangun negara yang kuat dan adil. Gagasan-gagasannya memberikan sumbangan yang berarti dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sudah? Sudah. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi semua sudah mendapatkan giliran untuk mempresentasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya sekarang karena tadi sudah disampaikan materi pembelajaran, selanjutnya adalah silahkan masing-masing kelompok untuk membuat tabel. Yang pertama yaitu isi pokok pemikiran dari masing-masing tokoh. Yang kedua, persamaan dari pemikiran dari semua tokoh perumus Pancasila. Dan yang ketiga adalah perbedaan isi dari perumusan tentang Pancasila yang disampaikan oleh 3 tokoh yang tadi. Silakan masing-masing kelompok untuk membuat. Saya sudah membagikan tadi lembar kerja yang harus diisi oleh masing-masing kelompok. Nanti kalau sudah jadi, silakan dikumpulkan kembali ya. Silakan kerjakan.
Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Enggak, tidak. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi, yang pertama, pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu dalam panduan hidup berbangsa. Kemudian yang kedua apa? Pentingnya menilai ketuhanan serta kemanusiaan, demokrasi dan keadilan sosial bagi generasi bangsa Indonesia. Ya, kemudian yang ketiga, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang tadi. Pentingnya persatuan, kekeluargaan dan musyawarah dalam membangun negara yang kuat dan adil. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, materi untuk selanjutnya untuk minggu depan yaitu peran Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini materi kita selanjutnya untuk minggu ke depan. Untuk itu saya harapkan kepada anak-anakku semuanya, silahkan persiapkan. Mungkin ada referensi yang bisa dibaca di rumah. Kemudian nanti ketika kita sudah mulai belajar, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak jelas atau tidak dipahami, silahkan untuk ditanyakan, ya. Saya ingin mengevaluasi kembali atau merefleksi kembali pengetahuan yang telah kita pelajari tadi, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran dari materi yang tadi. Yang pertama adalah bahwa di dalam penyusunan rumusan Pancasila, negara tercinta kita ini adalah melalui proses yang sangat panjang yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita, yang dilakukan secara bermusyawarah. Ini pentingnya, ini adalah ciri khas bangsa kita bahwa mengutamakan yang namanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu yang paling penting. Ya, terakhir sebagai penutup kita sama-sama berdoa. Untuk itu saya minta dari salah satu anak-anak yang ada yang cowok ya untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Rabbana. Jalaha sunan wa suranhum fil asya wal munkar wa salatullahi taksal mustafa manirul haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa ala lil kiramin surafa wa ala sahbil masbil gurar amku kafasabat fi akasawa alama siwa ma'adi wa najriyat wa batini wa zahiri. Ya, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.